Lalu Allah menjelaskan kepada kita, lam yalid walam yulad, tidak punya, tidak beranak, tidak diperanakkan, nggak ada asasnya, nggak ada bawahnya, nggak ada orang tuanya, nggak ada ibu ayahnya, nggak ada. Kalau ada ibu ayah ada kakek, ada nenek, ada macam-macam. Kalau ada anak berarti ada cucu, ada seterusnya sampai ke bawah. Allah mengatakan dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak butuh sama siapapun. Allah nggak butuh. Allah sama sekali nggak butuh sama siapapun. Saya sudah pernah jelaskan hadis qudsi, kita ulangi lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin kerajaanku itu ada, dan itu benar ada, maka pastikan kau tidak perlu takut kepada raja siapapun, karena kerajaan mereka akan punah dan kerajaanku tidak akan punah. Wahai anak Adam, ini manusia yang diajak bicara di sini. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin akulah yang telah menciptakanmu, akulah yang telah memenuhi semua kebutuhanmu, maka aku jadikan semua yang aku berikan kepadamu sebagai fasilitas dari rezeki cukup untukmu. Dan kalau seandainya hai anak Adam, kau tidak yakin aku yang menciptakanmu, aku yang telah memberikan kebutuhanmu, maka pastikan aku akan sempitkan dunia di sekitarmu, dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang aku telah catatkan. Biar kamu mutar-mutar kemanapun, toh kembali ke sini nanti. Saya akan kasih itu. Hadis yang lain, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman untuk diriku. Tidak boleh, zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain, itu namanya zalim. Kita ngambil haknya orang atau kita tidak memberi haknya yang ada pada kita. Ada pegawai nggak dikasih gaji, atau kita mengambil hak warisnya ahli waris yang lain, maka itu namanya zalim. Kata Allah, aku haramkan kezaliman dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan saling menzalimi. Sudah saya bagi semuanya. Lalu kata Allah SWT, hai hamba-hambaku dari manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua beriman dengan tingkat iman yang satu, semuanya satu level imannya, semuanya beriman. Kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad SAW, iman tertinggi. Semuanya sama, jin dan manusia miliaran, tidak akan mengurangi dan menambah, tidak kurang, tidak tambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau kalian semuanya kufur, kafir kepadaku, kata para ulama, semua jin dan manusia ini seperti kafirnya Fir'aun, semua mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi dan menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua berkumpul di sebuah lembah, lalu kemudian kalian minta semua apa yang kalian inginkan, yang paling tinggi yang kalian angan-angani, dan saya berikan semua jin, semua manusia yang dia mereka inginkan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya. Allah itu Tuhan yang maha semuanya, maha perkasa, maha hidup, maha melihat, maha mengetahui, semuanya tidak ada terkecuali. Dan banyak sekali ayat yang membahas masalah ini. Tentu saya ada bahasan khusus judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia, bisa dinonton di YouTube. 2 jam lebih saya bicara ayat-ayat tentang bagaimana bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bagaimana Allah perkenalkan dirinya, dia menciptakan yang di langit, semua bintang-bintang, semua perputarannya, macam-macam, perubahan siang dan malam, burung-burung yang berterbangan, kemudian di daratan semua yang kelihatan dengan mata manusia, manusia dengan beragam macam bahasa, paras wajah, warna kulit, postur tubuh, kemudian jin ya dengan beragam macam karakter-karakternya dan seterusnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka dari makanan, dari pakaian dan segalanya, hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya, semuanya yang tidak pernah habis, mati, musnah, hidup lagi, diciptakan lagi terus, tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam warna, rasa, ya, poster dan seterusnya, semua itu hanya Allah SWT yang menciptakannya. Jadi Allah SWT membuktikan itu banyak sekali, dan tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bisa mengaku seperti Allah Subhanahu wa taala.